ini tag 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi muslim, bagi non muslim, selamat malam. Kita gerak-gerakin aja ya. Karena tadi saya sudah buat video ternyata kepotong. Karena omongannya kelamaan kali ya. Dan juga langsung dim itu artinya mati ya kan. Oke. Jadi saya pernah bahas sebelumnya bahwa di bulan sebelumnya bahwa tentang masalah tim Satoshi dan kenapa di prefektur Nakamoto itu prefektur antara Nakamoto Nakamura, nggak tahu saya, pokoknya itu informasi dari senior dan guru sebenarnya. Jadi dosen saya adalah salah satu dari tim Satoshi. Itu yang saya tangkap karena beliau mengajarkan kartografi waktu itu 2007-an 2008 2009 sampai 2010 ngilang, nggak ada keberadaannya, tapi di grup masih hidup. Sorry guys, lagi banyak penyakit. Jadi dosen saya itu menghilang itu 2010 pas waktu Bitcoin muncul, nggak ngerti saya seperti itu. Dan beliau masih email saya di email dan itu sampai sekarang. Sorry guys, kalau udah banyak batuk nggak jelas, udah lagi musim sakit dan saya harus minum obat hari ini. Jadi dari kita sudah bahas di bulan sebelumnya tentang Satoshi Nakamoto dan sebagainya ya kan, jadi saya nggak bahas lagi. Oke, kita sekarang adalah bahas tentang Bitcoin Core. Bitcoin Core itu tidak pernah berubah dari pertama terbentuknya dari tim Satoshi sampai sekarang, itu nggak pernah berubah kodenya, yang artinya strukturnya tetap ada pada POW ya kan, di sini POW. Jadi masih proof of work, nggak ada POS dia. Nah di sini ada sekelompok orang yang dia merasa kesulitan, satu dengan proof of work-nya, kedua struktur Bitcoin itu aja dan tidak berubah. Dia cuma perubahan dari core-nya nggak berubah, tapi beberapa strukturnya berubah, yaitu dari misalnya kayak konsensus diubah, dipindahkan ke mana, dan paham kemana dan sebagainya. Itu pokoknya struktur berubah. Oke. Lalu terbentuklah bukan Bitcoin Core tapi Bitcoin Clone. Bitcoin Clone adalah tim yang dia turunan dari tim Bitcoin Core. Dan ini yang bentuk layer 2. Bitcoin Clone. Nah, Bitcoin Clone ini ya kan, Bitcoin Clone dibuatkan untuk layer 2 yang dia runningnya antara bisa Ethereum, BNB, apalagi Polygon bisa, antar Polygon. Karena ini satu turunan. Coba dulu ton. Terbaru ton. Ton ini perbedaannya bukan layer 2 tapi namanya Bitcoin Transfer.
ekosistemnya mirip dengan layer 2. Ekosistemnya mirip dengan layer 2. Jadi ini hanya perbedaan nama aja sebenarnya antara layer 2 dengan Bitcoin transfer. Nah, dari sini kita terlihat kan bahwa forking ini root core-nya dari sini ke sini, dari sini ke sini, oke? Sini ke sini, dari sini ke sini ya. Karena pertama Ethereum menciptakan layer 2 dengan tim Bitcoin clone. Maka dalam ekosistemnya Ethereum terdapat Bitcoin. Jangan salah, terdapat Bitcoin. Nah, inilah yang disebut dengan layer 2 atau layer secondary layer. BNB juga meneruskan juga sama, Polygon juga sama. Jadi layer 2 sebenarnya adalah alternatif di mana Bitcoin itu digunakan 1:1 di dalam ekosistem di dalam jaringan yang lain. Paham kan di sini? Artinya layer 2 adalah ekosistem lainnya yang mengadaptasikan Bitcoin. Jadi Bitcoin itu sebenarnya nggak berubah. Jadi mereka bertanya, berarti Bitcoin bisa di Ethereum tuh gimana gitu? Bisa Bitcoin digunakan di ekosistem Ethereum ataupun BNB ataupun Polygon gitu. Nah, itu untuk cross bridge itu beda lagi. Cross bridge itu cuma tool, artinya ntar saya bahas di episode selanjutnya. Jadi Bitcoin Core itu masih utuh, tidak berubah kodenya. Coba aja di situ cek di GitHub-nya, tidak ada perubahan sama sekali masalah Bitcoin. Hanya kecepatan transaksi, jaringannya, dan enggak, ekosistemnya enggak, tetap deh di POW, tidak ada di POS. Sedangkan Ethereum kan udah POS. Ethereum udah POS. Jadi apakah yang dipertanyakan, apakah layer 2 adalah Bitcoin? Salah. Layer 2 bukan Bitcoin. Di sini harus dipahamin, mindsetnya diubah. Banyak orang-orang menyasarkan, layer 2 Bitcoin keren. Gak ada layer 2 Bitcoin. Adanya Ethereum layer 2. Yang artinya Ethereum mengadaptasi semua 1:1 dengan kripto lainnya. Contohnya Bitcoin to Ethereum. Bitcoin to Ethereum. Artinya di Ethereum dia membuat namanya subsistem dengan Bitcoin gitu. Di sini Bitcoin. BTC inilah BTC ya. Di sini contohnya contohnya BTC. Wrapping Bitcoin. Ini di Ethereum, guys. Ini di Ethereum. Jadi ada sekelompok orang yang namanya Bitcoin clone ataupun salah satu staff ataupun, jadi gini, di kontributor itu ada pohonnya bla 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 gitu. Nah, di pohon Bitcoin itu ada yang mengdevelop WBTC ataupun membuat Bitcoin ada di Ethereum seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, supply-nya dibentuk sesuai dengan Bitcoin ataupun mereka lebih misalnya, tapi enggak, kebanyakan sama, supply sama 21 juta
keping. Tapi 21 juta keping tersebut adalah klon ataupun tiruan dari Bitcoin. Nah, ini yang sering salah kaprah adalah Bitcoin layer 2. Nggak ada namanya Bitcoin layer 2, guys. Bitcoin dari dulu itu tidak pernah membuat layer 2, tapi dia mengutamakan platformnya. Jadi nggak berubah. Ya Bitcoin. Makanya setiap layer 2 atau layer yang kedua itu tidak pernah menggunakan B3 depannya. Addressnya ini pasti 0x. Di layer 2 itu 0x Bitcoin itu. Bitcoin layer 2 itu 0x. Orang-orang sering salah kaprah. Apakah memang Bitcoin, kalau misalkan Bitcoin membuat ekosistem token, harusnya strukturnya berubah dong. Harus konsensus lagi dong. Di berapa blok? Aman apa enggak? Setelah migrasi ke ekosistem menggunakan token di Bitcoin, aman apa enggak? Kontrol harga bagaimana? Kontrol harga bagaimana? Apakah dia langsung? Enggak juga. Semua harus riset, guys. Yang namanya programmer enggak mungkin dia kayak gorengan ataupun lu masak telur ceplok, maka lu harus siapin telur, ya kan, kasih garam kayak kan, terus goreng dah, ya kan, digoreng tuh. Kira-kira programmer sama nggak dengan cara lu goreng? Beda. Dia mikir telur tuh kalau enak biar sekaligus 4 sehat 5 sempurna, kasih apa ya? Oh iya, kocok dulu dong, ya kan, pikir dulu algoritmanya, kocok dulu ya. Ini masalahnya mikirnya adalah programmer itu mikirkan cara agar dipakai orang, paham kan di sini? Agar dipakai orang. Jadi ceplok dulu telur, ya kan? Ceplok telur, kasih sayuran, ya kan? Potong dulu tuh, kasih sayuran. Ya pakai seledri aja, jangan, kalau misalnya nggak suka daun bawang lu kasih seledri, ya kan? Kocok lagi, ya. Daging seru nih kayaknya, masukin daging, ya, kocok lagi. Kasih apa lagi ya? Kasih keju tapi mending di terakhir. Mau dikasih keju nih, mikir dulu, oh ntar aja terakhir. Apalagi yang bisa dicampurkan di situ? Kasih apa di dalam itu dikocok, di telur tuh dikocok gitu kan. Habis itu tuang, goreng, panasin tuh kan. Programmer nih, panasin, ya kan, jadi tuh, ya kan, jadi. Terakhir apa? Kasih keju di atas. Sediakan platingnya, yang salah platingnya. Beda sama kayak biasa kita. Kalau ceplok, terus kasih kecap, kasih ini, ya kan, udah biasa tuh. Kok programmer enggak kayak gitu caranya, kayak chef.
Jadi sebelum plating, jadi pas mau plating tuh naruh hidangan. Di plating tuh dikasih sih apa gitu, seret ya kan. Entah saus digarisin, ya kan, tahu saus ya kan, kasih mayones, kasih taruh plek. Belum selesai, kasih pernak-pernik ya kan, tomat kayak apa, saus apa wortel atau apa itu di situ, sayurannya juga. Baru kasih nasinya nggak banyak guys, just di pinggir bang. Nasinya juga dikasih juga tuh daun seledri, just itu programmer. Jadi kita harus berpikir mindset di sini programmer, paham di sini bisa paham ke lain. Orang pada salah soalnya udah paham jadi lainnya. Di sini tentang layer 2. Next kita akan lanjut di tentang bridge, apa itu swap atau itu apa. Bridge saya akan bahas juga selanjutnya dengan swap, dengan juga cross ekosistem. Sebenarnya sama mirip dengan pernyataan layer 1 layer 2 gitu loh. Ini aja yang kita bahas. Jadi setelah pahamkan bahwa ini perbedaan nama doang, sebenarnya satu pohon juga. Jadi di sini pertama saya akan membahas bahwa satu Bitcoin itu tidak pernah mengubah kodenya, tetap POW. Cari aja di itu bitcoin.com atau bitcoin apa tuh yang dia ngecek masalah difficulty, ya kan, masalah difficulty, masalah reward dan sebagainya, itu tetap di POW. Bitcoin tetap di POW, sedangkan layer 2 ini POS. Jadi sebenarnya layer 2 adalah klon Bitcoin, klon. Jadi ada tim yang seneng Bitcoin itu agar digunakan di ekosistemnya Ethereum, BNB, Polygon, atau Ton. Ini orang tim yang dimana dia bereksperimen. Itu aja paling yang kita bahas hari ini. Semoga pagi ini menyenangkan. Oh ya, ntar kita bahas lagi deh di plan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi muslim, bagi non muslim, selamat pagi.